Itu gimana rasanya waktu jadi salah satu atlet yang mewakili nama Indonesia di Asia, Eh, di internasional? ya sebenarnya senang banget sih karena awal terjun di biliar salah satu impiannya jadi anggota pelatnas gitu. Hmm? Nah, ketika udah SEA Games pertama aku kan 2017, ketika udah masuk ke timnas sempet kayak ada beban juga sih karena yang dibawa nama negara Iya, gitu. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, ketemu lagi dengan saya Ahmed Maulana di channel Raja Wali Kreatif. Kali ini kita tentu di acara ngopi, ngobrolin prestasi dan inspirasi. Dan kita kali ini kedatangan Amoy cantik nih. Amoy yang jam terbangnya sudah tinggi banget nih. Prestasinya banyak juga. Kita perkenalkan Kak Aina Silvia. Zulfiana. Silviana, Iya. oke. Halo Kak Ina, Halo. apa kabar nih? Luar biasa baik. Luar biasa ya. Dia udah siap dengan baju yang udah biasa dia pakai untuk turnamen ya. Iya, untuk Ini turnamen. waktu mewakili Indonesia ya Iya, mewakili Indonesia. di. Di SEA Games Filipina 2019. Wow, keren banget kan Kak Ainanya. Pasti pas kalau dia udah ikut turnamen tuh jadi pusat perhatian kaum lelaki khususnya ya. Enggak juga. Oke, kita ngundang Kak Aina nih di sini pengen berbagi inspirasi ke teman-teman dan sahabat kreatif. Mungkin apa yang Kak Aina bisa sampaikan bisa menjadi inspirasi ke teman-teman. Boleh agak maju dikit Maju. duduknya, oke, biar lebih enak kan? Untuk bagi inspirasi sih sebenarnya pengen kasih tahu aja ke semuanya kalau kalian punya passion, kembangin aja passionnya gitu. Iya. Percaya aja, apapun pasti bisa. Oke, boleh kita tanya-tanya dikit nih dengan Kak Aina nih. Kalau boleh tahu nih di biliar sendiri itu mulai dari umur berapa sih latihan? Kalau mulai latihan yang serius tuh pas 10 tahun sepertinya. Kelas 10 4 tahun. SD. Kalau Kelas nggak 4 salah. SD Iya. ya. Dan itu langsung ikut turnamen atau Ikut gimana? turnamennya di kelas 6 SD, kejuaraan tingkat daerah Hmm? Provinsi Kalimantan Barat. Porprov. Ya, Porprov. Porprov. Wah, dari SD dia udah bisa porprov kan? Lumayan juga tuh. Itu gimana caranya bisa terjun ke biliar? Kalau kebetulan paman di Pontianak ada lokasi biliar dan dulunya tuh paman juga termasuk atlet yang senior, termasuk terhitung sebagai atlet yang cukup baik gitu. Iya. Nah, karena mama maksudnya di rumah biliar mama kan sering di situ, jadi dari kecil udah ikut mama gitu. Jadi tiap hari di tempat biliar terus. Jadi bangun tidur biliar lagi ya. Iya, akhirnya seneng kan. Jadi tiap hari cuman kerjanya ya main. Terus paman lihat kayaknya ada talent, dilatih khusus sama paman begitu. Berarti orang yang sangat berjasa sekali itu paman Iya, ya. paman. Bener-bener dididik sih sampai ini. Benar-benar dari nol Iya. diajarin tekniknya dan Ya, triknya gitu. Ya. difasilitasi dari peralatan dan semuanya lah gitu. Oke, nah kita juga ada lihat nih Kak Aina beberapa berita waktu 2016 itu katanya Kak Aina ini atlet PON termuda Iya. dan dapat juara emas gitu Iya. ya. Itu gimana tuh? Awalnya sih waktu PON itu termasuk PON saya yang kedua. Karena PON saya yang pertama 2012 di Riau. Pertama sih targetnya karena ini yang kedua kalinya, target untuk yang maksudnya untuk permainan single paling enggak main baik dulu deh, nggak sampai berpikir bisa menyumbangkan 2 medali emas waktu itu, karena kan untuk nomor putri cuma ada 2 divisi dan dua-duanya Diborong kayaknya semua ya. iya, rezeki sih. Itu ini kayaknya ini apa kalau orang Pontianak bilang tamak banget ya. Dua-duanya diborong Ya, nggak semuanya. kebayang juga bisa dua-duanya. Berarti 2012 udah turun PON. Iya, sudah. Itu di usia berapa waktu 2012? 2012 usia mungkin 14 kayaknya. 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun udah turun PON. Sudah. Yang
PON itu kan standarnya yang paling minim 17 tahun, lawannya ada yang 20 lebih, ada yang Iya. 30 lebih kan. Sedangkan kita bicara di olahraga mau tembus ke porprov aja susah kan. Tapi Aina ini cukup wow banget ya bagi kita. Itu gimana tuh pertama sekali PON 2012 di Riau? PON 2012 tuh termasuk mungkin event nasionalku yang ketiga. Jadi sebenarnya udah punya gambaran lawan-lawannya seperti apa gitu. Dan maksudnya puji Tuhan waktu itu udah bisa menyumbangkan medali walaupun bukan emas gitu. Waktu yang pertama di PON 2012 itu medali apa itu? Medali perak 1, perunggu 1. Tapi udah diborong dua kan berarti, bukan Iya. cuma satu. Jadi emang setiap turun kalau untuk skala nasional itu ambil 2 kelas ya? Tergantung, biasanya dalam ajang nasional tuh tergantung dari tuan rumah yang mengadakan mau berapa banyak nomor yang dimainkan nanti begitu. Nah, kan tinggal tuan rumah mau mainkan berapa nomor misalnya Iya. kan. Tapi kalau Kak Aina sendiri ketika ada nomor yang double gitu kan atau Single. itu diambil semua Biasanya dari pengurus sih. pengurus ya? Pengurus yang bakal tentuin kamu turun di nomor yang mana begitu. Kayak official gitulah Iya. ya. Kita mau tarik sedikit nih dari 2012. Itu kan usia 14 tahun Iya. itu kan emosinya masih labil ya. Kalau bisa kita bilang masih kuat emosi daripada Iya. ini. Itu gimana tuh sampai kalau kita kan nasional ini ada 5 tingkatan kan? Iya. Dari Kejurda. Dari Kejurda dulu. Terus sampailah ke PON. PON, ya. Itu mewakili Kalimantan Barat ya? Iya, waktu itu mewakili Kalimantan Barat. Nah, gimana tuh ceritanya? Awalnya sih waktu ikut ini sebenarnya nggak punya target apa-apa, cuman karena passion aja, seneng bisa main gitu. Hobi ya? Hobi gitu. Jadi waktu itu pressure apa juga nggak ada gitu. Jadi nggak ada beban karena masih kecil, jadi taunya yang penting main aja deh. Udah ada gambaran belum ke depannya? Oh, waktu kecil dulu kan? Oh, ternyata kayaknya lebih enak nih kalau jadi pemain biliar cewek gitu. Ada sih, karena kan keuntungan lainnya satu sisi selain ini passion yang kita jalanin, kita juga mendapatkan istilahnya bisa juga sebagai dibilang profesi gitu. Profesi ya? Iya, selain menjalani passion juga dapat uang gitu. Iseng-iseng berhadiah Iya, ya? ya begitu. Jadi bawanya jadi santai gitu. Happy aja Happy jalannya. aja gitu. Oke. Jadi nggak ada beban. Nah, waktu kan kalau kita bilang PON itu kan skalanya udah profesional ya. Pada saat Kak Aina itu di PON pertama kali, itu rasa atau deg-degannya gimana? Waktu itu sih kayak deg-degan ya, cuman karena dari kecil tuh emang udah dilatihnya keras, jadi itu gak takut aja gitu. Oke, latihannya keras. Iya. Itu kerasnya seperti apa itu? Itu dari kecil saya dilatih sama paman sih udah keras gitu, jadi secara otomatis mentalnya udah kebentuk gitu. Jadi secara ini mau ketemu siapa aja sebenarnya udah nggak takut gitu. Cuman kadang namanya juga atlet ya, kadang ada naik turunnya gitu. Nah, kan pasti mood kan berubah-ubah nih Iya. kan. Oke, kalau kita main di daerah kita mungkin kita bisa menguasai istilahnya penonton dan lain-lain. Kalau di luar kan beda lagi kan. Iya. Oke, yang di Bandung, Jawa ya? Barat ya. Iya. Itu mewakili mana lagi Kak Ena? Itu mewakili masih Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Terjun di nomor single dan double mix. double mix. Itu Iya. kalau double mix gimana tuh? Double mix kayak istilahnya kayak kita main badminton pasangannya cowok cewek gitu. Campuran ya? Campuran ya. Oke. Nah, itu dapat apa lagi? Double mixnya mas, singlenya juga mas. Diborong semua saudara-saudara. Itu kalau saya lihat video-videonya waktu PON itu, aduh, nggak nyangka banget. Orangnya mungil gitu kan. Kalau jalannya santai, nggak kelihatan kalau dia nih jago kan. Tapi sekali di depan meja, abis tumbang semua. Kemarin kalau nggak salah pas wawancara di CNN Indonesia itu katanya waktu 2016 Aina menumbangkan idolanya. Iya, bener. Di 8 besar. Jadi gimana tuh ceritanya? Coba ini. Sebenarnya yang idola ini juga sebagai panutanku sih sebenarnya. Karena dari dulu dia bisa dikatakan seperti kayak sebagai nomor satunya Indonesia, karena selalu dia yang mewakili Pegang Indonesia gitu juga. ya. Iya.
gitu. Jadi pas di PON ketemu di 8 besar itu saya agak berat kan, karena kita tahu juga maksudnya kapasitasnya dia udah bukan nasional lagi, sering banget untuk jam terbang, Internasional. ya jam terbang internasionalnya juga banget. Tapi maksudnya karena udah sering ini pede aja deh, pokoknya all out aja main dia begitu. Fokus saja ya Iya, dengan fokus aja. permainan ya. Gimana sih cara Kak Aina untuk main melawan dia dan bisa menumbangkan dia? Biasanya sih aku cuman berpikir positif sih. Kan kita sama-sama manusia ya, jadi maksudnya maksudnya sehebat apapun pasti kita juga pasti dapat celah gitu. Ada titik lemahnya ya. Titik dimana celahnya tuh bisa kita manfaatkan di situ gitu. Berarti sebelum bertanding memang Kak Aina ini mempelajari semua Iya, karena kan beberapa kali sebelum waktu itu bermain, maksudnya ketemu dengan dia, udah tahu nih gambarannya gimana, jadi persiapannya juga udah disiapin gitu. Udah tahu nih, strateginya kayak gini. Jadi ketika dapat kesempatan juga nggak bakalan yang ngebuang kesempatan itu gitu. Wah, berarti ini perlu dicatat sahabat kreatif. Ketika dapat kesempatan jangan dibuang sia-sia ya. Dimanfaatkan dengan baik. Manfaatkan dengan baik. Oke. Katanya ini kan PON 2020 juga ya. Iya, cuman ditunda kan. Ditunda. Nah, kalau di PON 2020 Kak Aina ini mewakili mana? Untuk sekarang mewakili Papua. Wah, ini boleh ditanya nggak nih ngapa bisa nyebrang ke Papua nih? Sebenarnya ini untuk ini sih masa depannya lebih baik. Terus pengen nambah jam terbang aja gitu. Nambah jam terbang kalau untuk semakin jauh kita main kan suasananya lebih beda ya. Jadi kalau pengalaman main di sini-sini aja kan bener. Agak ini ya. Oke. Ini kan sekarang lagi kondisinya pandemi ya, wabah. Nah, sebagai atlet nasional yang kita bisa bilang namanya sudah terkenal di Indonesia ya. Udah sering ngambil sekaligus 2 medali, 1 event 2 medali kan. Gimana cara latihan Kak Aina pas pandemi ini? Selama pandemi kan mau nggak mau tempat latihannya juga ditutup, cuman sekali-sekali ada kesana untuk latihan, paling nggak biar nggak kaku aja otot-otot tangannya kan. Iya. Kalau misalnya di hari normal itu biasanya Kak Aina itu latihannya di mana? Biasanya di itu Jalan Johar, Leo Biliar. Leo ya, tempat paman ya. Tempat paman. Jadi nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh. Biasanya kan kalau untuk atlet yang udah skalanya nasional, Asia itu kan biasanya berapa bulan sekali dia berangkat kemana pelatihan gitu kan? Ya kalau biasanya Aina di mana tuh? Kalau di luar selain di Leo? Tergantung eventnya lagi sih sebenarnya. Jadi kalau seperti kalau sedang berada di timnas untuk persiapan SEA Games itu pelatihannya di Jakarta. Nah kalau untuk sekarang kan karena untuk Papua kami TC-nya difokuskan di Jogja. Jogja ya? Ya. Wow, lumayan banget tuh. Karena sebelum pandemi aku udah balik duluan di sini gitu. Jadi enggak kena karantina ya? Iya, enggak kena karantina di sana. Jadi sahabat kreatif aman kita ngundang Kak Aina karena dia sebelum pandemi dia udah mudik duluan ya. Iya, udah balik duluan. Oke. Bicara tentang biliar nih, kan salah satu olahraga yang bisa dikatakan high class ya. Ya bisa dikatakan seperti yang sedikit high class. Bisa sih mereka yang memang dari bawah. Cuman kan kalau mau lebih bagus kan pasti tempatnya yang eksklusif gitu ya. Waktu pertama belajar biliar, waktu pertama turun tanding itu gearnya apa-apa aja biasanya? Yang pasti cue ya, stick main. Itu aja sih. Kalau boleh tahu mulai main di stick yang harga berapaan? Waktu itu awalnya sih cuma pakai stick lokasi, dan pas paman ada lihat bakat langsung dikasih 1 set cue. Aku lupa harganya berapaan, karena udah lama banget ya gitu. Kira-kira aja deh. Kalau untuk waktu itu sih mungkin 10 jutaan ada. 10 jutaan ya. Lumayan banget ya Kak Aina ya. 10 jutaan ya 1 motor lah kan. Jadi gimana nih kalau menurut Kak Aina nih? Siapa tahu sahabat kreatif ini mereka ada yang baru mau mulai jadi pemain biliar kayak Kak Aina.
Sebenarnya sih paling penting ya sebelum kayak pengen punya Q apa dan segala macamnya itu passionnya dulu sih, apa keinginan gitu. Kalau memang suka pasti dia gelutin terus, dia cari terus. Nah untuk masalah kayak peralatan dan sebagainya itu mungkin pelan-pelan bertahap Menyusul ya. menyusul. Yang penting bulatkan tekad aja Iya, dulu bulatkan untuk tekad kalau memang mau fokus di sini. Pasti dengan sendirinya bisa aja sih, mau peralatan yang harga seberapa, mau yang sebagus apa, pasti bisa gitu. Nah, gitu dia. Kalau untuk awal-awal tuh main jak dulu ya. Iya, yang penting main Main terus. dulu. Oke, katanya Kak Ena juga bawa alat nih. Iya, kebetulan ada. Boleh nggak kita lihat-lihat nih alat yang pernah dipakai? Untuk ini Nah, Q-case-nya. ini dia alat dari Aina Silviana. Wow, Nah, untuk sekarang kebetulan karena sekarang aku disponsorin mes gitu. kayak endorse ya. Ya, jadi Jadi kayak ambasadornya mes. ya. Aduh. Ini enaknya kalau udah jadi atlet nasional nih kayak gini. Jadi apa-apa nggak beli. Ya begitu, maksudku asal yang awalnya punya tekad apa pasti dengan sendirinya tuh bakalan berdatangan gitu. Oke, boleh kita liatin. Oh iya. Ini untuk cue case-nya. Jadi di sini biasanya kalau kita untuk bermain biliar ada 3 jenis cue. Nah kalau ada untuk stick play biasanya tuh untuk yang kita ketika kita mau ngabisin bola. Nah untuk stick break itu ketika yang kita pecahin bola gitu. Servis awal istilahnya ya. Istilahnya servis awal. Untuk jenis cue-nya berbeda. Gitu. Wow. Nah kalau yang ini cue untuk mainnya. Oke. Ini yang untuk main. Ya. Ini sahabat kreatif yang ini udah berapa lama makainya? Yang ini baru bulan 9 dari bulan 9. Bulan 9. Berarti yang sering bawa Kak Aina juara itu sticknya udah enggak dipakai atau gimana? Enggak, ada disimpan. Disimpan ya. Iya. Itu pusaka ya. Nah, biasanya kalau atlet biliar gitu kan ketika barang yang sering bawa dia juara itu kan hangnya tinggi ya. Iya. Tergantung lagi sih, semua balik sendiri lagi gitu. Balik ke orangnya lagi ya. Ini berapa nih? Kalau untuk ini 33 juta. 33 juta. Mau jual ginjal nih baru bisa beli nih. Ya di sini kulit ya. Ya, kulit. Yang bedain antara stick yang biasa dengan yang harganya lumayan tinggi itu apa sih? Biasa muatan di dalamnya itu loh. Muatan. Ada kayak power atau apa yang untuk jadi ketika kita bermain untuk kontrol bolanya powernya juga lebih baik. Lebih gitu. enak ya? Iya, lebih enak. Beda lebih dengan stabil juga. stick-stick yang Iya. di tempat-tempat standar ya? Iya, seperti stick-stick di rumah biliar beda. Jadi kalau ini 33 juta. Kalau all in kayak gini berapa nih? Mungkin kalau ini kisaran 50-an ada. 50-an semuanya. 50 juta ya? Iya. Hampir sama kayak beli mobil ya. Jadi itu dia kalau misalnya tapi kan syukur banget nih udah ada sponsor Iya, dari jadi nggak perlu beli di sponsor. Waduh. Boleh nggak kita tukar posisi? Jadi biar saya yang disponsorin, Kak Ainanya jadi saya yang bawa acara. Saya bingung mau nanya apa. Oke. Selain yang tinggi. Oh, ada lagi yang Kalau pendek yang untuk loncat. Untuk loncat, Iya. beda lagi. Ya. Oh. Nah, ini untuk loncat Q jump. Oh, ini pendek ya? Ya, pendek. Jadi ini fungsinya untuk apa nih? Kayak ketika bola lagi senduk ya, ada posisi kita pengen kayak masukin bola itu dengan jadi nggak bisa ngeban lah atau apa, kita pakai Q ini untuk loncat gitu. Ini agak ringan ya? Agak ringan. Oke. Wah, ini lumayan juga pasti harganya. Iya. Berapaan nih? Ini 7 juta. 7 jutaan. 7 juta sedikit gitu lah, lebih sedikit. Nah, 7 jutaan. Sama kayak ini apa namanya? iPhone.
Jadi kalau memang mau fokus itu kalau kaum milenial itu kan pasti milihnya iPhone. Iya. Tapi kalau atlet lebih bagus dia upgrade gearnya ya kan. Oke, boleh dimasukin lagi Kak Aina. Sorry nih udah bikin ribet nih bawa Iya. kayak gini. Oke, kita kembali lagi ke topiknya nih. Hmm. Nah, kalau udah sampai 2020 nih, kan dari usia 10 tahun ya, Ya. event turnamen biliar yang udah Kak Aina ikuti. Hmm. Tuh masih diingat enggak apa-apa aja? Banyak. Pokoknya sih semua dimulai dari kejuaraan tingkat daerah gitu. Dimulai dari kayak ikut Porprov, terus aku langsung mulai ke kejurnas, terus Kejurnas. prapon, terus ke pon lagi, terus balik lagi begitu lagi. Siklusnya begitu-begitu aja sih. Nah, habis kalau itu SEA untuk Games. kalau untuk di nasional nih, Hmm. hambatannya untuk seorang Aina tuh gimana? Apa sih? Hambatan Apa? untuk di Kalau nasional. ya skalanya nasional lah kayak kejurda, kejurnas, prapon dan lain-lain itu. Hambatannya sih biasanya susahnya kalau kayak mau ikut turnamen kayak turnamen open, susahnya karena kalau kayak sekolah gitu susah. Sekolah ya, Jadi karena kan memang sering dari absen. Jadi cuman event-event yang penting baru ikut gitu. ada ndak sedikit mungkin kayak gambaran sih, oh kalau turnamen ini kayaknya aku bisa menang, ya udah aku izin aja gitu. Belum pernah begitu sih. Belum ya. Karena dari sekolah, jadi dari dulu udah mentingin sekolah dulu gitu. Tapi kalau untuk turnamen yang diselenggarain dari kayak pemerintah seperti kayak kejurnas dan segala macamnya itu pasti turun gitu. Karena itu kan bobotnya lumayan juga Iya. istilahnya kan. Istilahnya event- kayak bawa nama daerah. Kalau kayak open lebih bawa nama pribadi. Oh gitu. Iya. Berarti Aina memang basicnya lebih mentingin bawa nama daerah daripada pribadi ya. Karena waktu itu kan sekolah. Sekolah ya. Iya. Ketika Kak Aina masuk PON, dapat 2 medali emas, itu gimana rasanya? Itu luar biasa, senang sih. Karena nggak nyangka juga, karena ekspektasinya nggak sampai bisa dua-duanya gitu. Ekspektasinya cuman paling nggak bermain yang terbaik gitu, paling nggak bisa mempertahankan apa yang didapat di PON yang sebelumnya. Ya. Kalau sebelumnya itu kan waktu 2012 perunggu 1, perak 1. perak 1. Berarti memang kalau kita lihat kayak diagram itu Ya, makin naik ya. Ya. Wah, itu gimana pas ternyata lawan dengan di final misalnya kan, tiba-tiba lawannya idola, terus bisa menang dengan idola, itu rasanya gimana? Luar biasa senang sih. Cuman dari dulu aku memang senang kalau ketemu idola gitu. Nggak tahu, senang aja gitu ketemu idola. Jadi ketika kita dapat lawan yang tangguh gitu, seperti lawan yang bagus gitu, otomatis tuh dengan sendirinya kita juga tanpa kita sadari kita pengen lebih fokusnya lebih tinggi gitu, sehingga tuh pengen lebih baik lagi seperti itu. Keseriusannya lebih tinggi ya kalau dengan yang lebih senior dari kita. Lawan siapa aja seriusnya lebih tinggi, tapi ketika kita tahu nih lawannya tangguh, tantangannya otomatis tuh ya tantangannya beda gitu. Beda langsung kalau misalnya kayak gitu. Lebih tertantang gitu. Oke. Nah, waktu Kak Aina mewakili Indonesia, lolos mewakili Indonesia itu kan tahapannya panjang tuh. Ya. Dari daerah-daerah provinsi nasional baru bisa masuk ke Platnas kan. Ya, Platnas. Itu gimana rasanya waktu jadi salah satu atlet yang mewakili nama Indonesia di Asia, di internasional? Sebenarnya senang banget sih, karena awal terjun di biliar salah satu impiannya jadi anggota Platnas gitu. Nah, ketika udah SEA Games pertama aku kan 2017, ketika udah masuk ke timnas sempat kayak ada beban juga sih, karena yang dibawa nama negara gitu. Iya, betul. Jadi ada senangnya tapi ada bebannya juga, jadi harus bisa di manage dengan baik. Balance ya. Iya. Jadi kan kalau saya lihat videonya kemarin waktu SEA Games yang Filipina ya,
Itu yang 2019. 2019 ya, Yang 2017 di mana? di Malaysia. Kuala Malaysia. Lumpur. Nah, kalau boleh tahu yang di Malaysia itu Kak Aina dapat predikat apa? Peringkat berapa? Cuman itu waktu itu kalah di 8 besar dengan Filipina. Kalah di 8 besar Iya. dengan Filipina. Itu berapa kelas kalau untuk mewakili Indonesia Kak Aina main berapa kelas? 1 karena memang untuk nomor putri cuman 1 waktu itu. Cuman yang Iya. double, Enggak, single. single. Hmm. Oke. Kalau yang di Filipina? Filipina waktu itu ada 2 kelas, Hmm. single putri dan double putri. Hmm. Nah untuk singlenya gagal, tapi untuk di doublenya nggak berhasil sih sebenarnya, cuman berhasil dapat medali perunggu aja. Tapi kan perunggu udah lumayan tuh. Tapi kalau untuk berhasil sebenarnya emas. Targetnya emas ya. Itu kan tentu. kalau SEA Games berapa negara tuh? SEA Lumayan Games kan? karena Asia Tenggara mungkin 10 ya. 10. Iya, Tapi kan nggak setiap semuanya kan, karena untuk cabur biliar nggak semua Asia Tenggaranya ada gitu. Tapi kan satu negara bisa perwakilan Iya, lebih dari biasanya ada 2. AB kan? Ya. Atau grup 1 atau Ya. grup 2 kan? Hmm. Kak Ena, ini kan tayangan ngopi ini ngobrolin prestasi dan inspirasi. Jadi mungkin ada banyak teman-teman atau adik-adik kita yang di luar sana yang baru mau mulai mencoba untuk mencari passionnya. Mungkin ada yang tertarik di biliar tapi nggak tahu nih, nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus mau kemana, mau latihan. Nah, bisa nggak Kak Aina itu kasih sedikit tips dan trik untuk pemula deh, untuk memulai jadi pemain profesional itu ala Kak Aina? Kalau menurut saya ya, saya susah sih, karena kalau kayak untuk biliar dia kayak nggak ada klub khusus gitu. Kebanyakan mereka lahir dengan sendirinya gitu, karena sering-sering main akhirnya ikut turnamen, dari turnamen biasa-biasa terus akhirnya ikut kejuaraan tingkat daerah begitu. Jadi memang tidak ada wadah ya kalau Iya, tempat kalau kita. untuk biliar agak susah wadahnya. Kalau tipsnya biasanya yang aku suka sih do what I love and love what I do. Gitu. Jadi kalau kamu suka dengan itu, lakuin gitu. Apapun ya, karena kamu suka tetap aja jalanin. Jalanin Kalau ya. kamu suka dengan itu pasti kamu bakal lakuin begitu. Beda dengan yang nggak disuka tapi dipaksa Iya, ini kan. dipaksa pasti hasilnya juga nggak bakalan ada gitu. Berarti intinya cintai dulu ini. Ya. Apa passionnya, kenali dulu kan. Udah dikenal, udah tahu nih basicnya apa gitu kan. Dicintai, disukai dulu, baru Pasti dijalanin. otomatis dengan sendiri kita mau ngejalaninnya gitu, tanpa Iya. perlu dipaksa atau apapun gitu. Karena kita udah suka gitu. Gitu ya. Kalau untuk biliar sendiri nih, kalau menurut Kak Aina nih di Kalimantan Barat itu perkembangannya gimana tuh? Kalimantan Barat sebenarnya atlet-atletnya bagus-bagus, untuk tingkat nasional banyak berprestasinya baik-baik. Cuman untuk kayak generasinya mungkin yang sulit ya. Takutnya nanti terputus ya. Iya, takutnya begitu. Ketika ini sekarang Aina masih ada gitu, Aina untuk mewakili misalnya kan. Takutnya 2 atau 3 tahun ke depan mungkin nggak ada generasi gitu. Iya, takutnya begitu. Karena untuk yang pemain putranya bisa dikatakan 4-4-nya tuh ada nama untuk nasional, untuk Kalbar. Boleh disebutin nggak siapa-siapa itu? Ada Rico Herman, Syaroni, Ferry dan Budi Sumarno. Nah kalau untuk Ferry bagus karena terakhir dia lolos kualifikasi di Jakarta dan dikirim ke Amerika. Cuman karena pandemi harus dikirim balik. Itu dikirim ke Amerika ngapa tuh? Turnamen tingkat Turnamen dunia. lagi. Wah, kalau Kak Aina kalau selain SEA Games apalagi itu kalau untuk di luar negeri? Waktu itu setelah SEA Games yang di Filipina langsung ke China, Sanya ikut kejuaraan dunia juga. Itu dapat apa tuh? Waktu di sana nggak dapat apa-apa sih, masih butuh jam terbang. Oke, yang penting udah pernah mewakili Indonesia ke ajang internasional itu udah sangat luar biasa ya.
Sedangkan kita tahu pertarungan di Indonesia juga semakin lumayan sengit kan? Iya. Oke. Bicara tentang double mix nih. Hmm. Yang double mix katanya kan kemarin waktu PON yang dapat 2 medali emas itu kan satu single, Mm-mm. Satunya double mix. double mix. Itu dengan siapa tuh? Waktu itu sama Rico Herman. Rico Herman, Iya. orang Kalimantan Barat juga. Ya, benar orang Kalimantan Barat. Di 2012-nya dia yang sumbang emas Oh, untuk gitu. Kalbar ya. Jadi memang kalau untuk double itu harus main feeling berdua ya. Ya, harus klik aja sih gitu. Klop. Saling percaya satu sama lain. Pokoknya ketika kita main berdua, maksudnya jangan kayak ngeraguin kemampuan teman gitu. Jangan kayak jangan gitu deh, jangan gini deh. Akhirnya Oh, susah gitu. kalau begitu. Jadi percaya aja gitu. Kalau Nanti kalau gitu- ada kayak masalah atau apa di pas pertandingan baru didiskusin gitu. Nah, Aina, kalau setiap sesi ngopi, kita kan selalu posting nih foto-foto tamu atau teman ngopi yang kita undang. Kemarin kita seizin Aina, kita udah posting nih di sosial media kita, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter juga. Nah, banyak nih netizen yang nanya-nanya, pengen tahu tuh Aina Silviana tuh gimana sih? Ada boleh kita ini jawab nih pertanyaannya? Ya. Oke. Yang pertama, strategi main Kak Aina itu gimana? Kalau untuk strategi sebenarnya balik ke karakter orangnya ya. Kalau untuk aku sendiri karakterku lebih yang ke fighter, kayak lebih sering menyerang. Orangnya karakternya memang suka nyerang nih, ganas ya. Iya, tapi ketika posisi emang bolanya susah atau gimana, biasanya bakalan main safety seperti apa defense istilahnya begitu. Nah, kalau untuk di biliar sendiri itu ada berapa strategi sih biasanya? Maksudnya kalau mau ngomong istilah strategi banyak gitu, cuman kalau umumnya sih biasanya kalau nggak menyerang bertahan gitu doang sih. Itu gimana? Kalau macam bola kan 4-4-2, 5-3-2. Kalau biliar nggak begitu. Biasanya kalau ketika kita ngebreak, strateginya kita kan ketika kita ngebreak tuh bola udah pecah. Nah, strategi kita harus perhatiin semua bola yang ada di meja. Biasanya kan untuk kan karena kita bermain kayak 1, 2, 3 kan harus kita pikirin jalan bolanya gimana. Nah, ketika kita ngebreak, bolanya udah terbuka, kita udah harus tahu kita mau lari ininya gimana begitu. Mau jalannya seperti apa. Jadi sudah punya gambaran sebelum mau menyelesaikan bola yang ada di meja. Pada saat mulai itu kan dari sebelum kita nge-break kita udah perhitungkan dulu nih mau ngapain ke depannya ya. Break sebenarnya juga udah dihitung putihnya mau di mana, terus bola satunya kemana juga dilatih semuanya. Oh, itu memang ada hitung-hitungannya. Jadi udah cara nge-breaknya juga ada begitu. Wow, keren sekali ya. Jadi harus tanggap ya. Iya, jadi ketika udah nge-break kita udah tahu posisi bola putih dan bola satu kita di mana. Jadi kita gampang juga mau nyelesain bolanya. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang break nih, itu kan sudah kata Kak Ena tadi sudah bisa perhitungkan. Ada diperhitungkan nih kan. Oh, ini putihnya lari kemana? 1, 2, 3 dan lainnya lari kemana? Itu pernah nggak ada tiba-tiba sekali ternyata meleset dari perhitungan? Sering. Karena kan balik lagi kayak kondisi meja dan lain-lain gitu. Karena namanya juga harus dilatih, jadi kadang nggak sesuai gitu. Pasti sering kalau nggak sesuai dengan yang kita mau gitu. Pasti ya. Oke. Ya, ada lagi netizen bertanya nih. Arah bola putih saat ngebreak itu enaknya di mana? Kalau biasanya Kak Aina tuh gimana? Tergantung. Kalau kayak kita main bola 9 biasanya di samping. Terserah mau kiri atau kanan. Itu balik lagi ke orangnya sih. Dia lebih ngerasa tahu titiknya di sebelah mana. Nah, kalau untuk bola 10 biasanya di tengah. Dari tengah ya. Pas ngebreak yang awal gitu ya. Ya. Kalau Kak Aina sendiri selama main itu bola putih kalau untuk bola 9 selalu di samping kiri. Kiri dari main gitu ya. Ya. Itu ngapa tuh? Pertama karena memang udah dilatih aja di situ.
Jadi udah merasa yakin dan tahu titiknya. Terus tenaganya, lemparannya seberapa udah tahu gitu. Kalau dari kanan kalau dari tengah itu titik masuknya nggak ada. Maksudnya lari bolanya juga berantakan, nggak tahu kemana gitu. Saya bisa tapi harus dilatih gitu. Tapi pada umumnya orang kebanyakan dari samping. Kiri ya. Kiri kanan sama. Sama Iya. ya. Oke. Selanjutnya kalau pas break tadi udah bola putih lari kemana. Nah ini yang biasanya pemain biliar nih agak pengen tahu nih strategi 1Q itu gimana sih? Strategi 1Q itu kayak tadi ketika kita paling penting itu di break sebenarnya. Break. Ya karena kalau kita udah nguasain break, kita udah tahu putih kita penempatan bola putihnya di mana dan bola satunya di mana, otomatis kita udah gampang untuk mulai nyelesain bola. Dan ketika udah kita ngebreak, kita udah perhatiin semua bola yang ada di meja, kita udah tahu jalan bolanya untuk kayak istilahnya udah ada kayak hint lah, kayak clue cara untuk nyelesain bola ini, putihnya kesini kah udah punya gambaran. Jadi ketika kita mau nyelesain lebih gampang, lebih gitu. mudah gitu ya. Perasaannya kalau udah 1Q tuh gimana? Pastinya kita lebih pede ya pertama ya kalau udah 1Q. Terus satu sisi juga itu kayak sebenarnya kayak serangan untuk lawan juga. Jadi lawan karena kan duduk akhirnya nggak mukul-mukul terus gitu ya. Apalagi kalau kita sering banget ngelakuin 1Q, pasti otomatis dia juga nggak mau melawan juga nggak ada kesempatan begitu. Yang pertama pastinya jatuhkan mental lawan ya. Ya bisa mempengaruhi ya. Kalau di turnamen sendiri sering nggak Kak Aina 1Q? Sering. Oh berarti jangan kasih kesempatan dia ngasih ngebreak dulu ya. Selain kompetisi nasional misalnya, sering nggak ikut turnamen-turnamen yang kayaknya ada nih, misalnya tempat biliar ini buka turnamen ataupun sponsor buka turnamen gitu, sering nggak? Kadang ada ikut, tapi kalau bilang sering nggak juga sih. Karena kan karena sekolah jadi susah. Sekolah ya. Iya. Jadi memang mau selesaikan sekolah dulu. Sekarang masih apa sih? Sekarang udah kuliah. Oh udah kuliah. Jadi dari SD sampai SMP sampai SMA sampai kuliah pun masih main biliar ya. Lumayan lama tuh. Iya lumayan. Sekarang kuliah di mana? Di Politeknik Tonggak Ekuator. Poltek. Ya Pontianak. Udah semester berapa? Harusnya semester 5, cuman cuti karena Jadi karena SEA Games harus pelatihan di Jakarta, jadinya cuti. Nah kalau kita bicara tentang SEA Games nih, itu pelatnas lah ya, kita bicara pelatnas itu berapa lama? TC dan lain-lain itu? Tergantung dari programnya sih. Waktu yang 2017 itu 7 bulan. Nah ada pertanyaan juga nih Kak Ina dari netizen. Pilih bola 8 atau bola 9? Bola 9. Apa tuh sebabnya untuk milih bola 9? Bola 9 lebih kayak lebih menyerang sih permainannya. Jadi ketika kita ngebreak kita harus bisa habisin bola itu. Nah kalau untuk bola 8 karena bolanya banyak, ada 15 bola, otomatis lebih sulit ya untuk memainkannya dan lebih lama gitu. Maksudnya karena dibutuhkan skill yang lebih bagus lagi gitu. Jadi diperlukan juga strategi gitu. Strateginya lebih banyak dibandingin main bola 9 begitu. Mana nyerang terus ngunci lagi gitu ya. Kalau bola 8 ya. Bola 8 banyak. Banyak banget ya. Banyak banget. Berarti tipikal Kak Aina ini yang ringkas-ringkas saja tapi fighter gitu ya. Gitu. Dan kebetulan sih sebenarnya untuk kebanyakan nomor putri itu yang dipertandingin bola 9. Bola 9. Iya, bola 8 sejauh ini jarang gitu dan hampir nggak ada kayaknya. Selama aku terjun di dunia biliar untuk turnamen bola 8 belum pernah gitu. Berarti sekarang udah berapa tahun main biliar nih? 10 tahun lah. 10 tahun. Sekarang usianya 20-an. Sekarang usianya 22, hampir 22. Berarti belasan juga ya? Belasan. Ya. Wah. 10 tahun. Lumayan panjang ya. Terus ada lagi nih. Ini yang paling penting nih Kak Aina. Gimana cara Kak Aina menguasai emosi ketika bertanding?
Ini agak sulit ya, sebenarnya dibutuhin jam terbang pengalaman. Nah untuk awal-awal aku sebenarnya sempat kesulitan untuk ngatur emosi, karena yang namanya jiwa muda ya, taunya mau menyerang terus walaupun bolanya kelihatannya susah gitu, nggak mungkin, tetap aja mau diserang gitu. Itu yang harus dikontrol gitu. Nah, cara Kak Ena untuk dapat ritme mengontrol itu gimana? Pengalaman, dari pengalaman ketika kita udah sering kalah nih, karena kita udah tahu salahnya kita tuh di situ-situ terus. Nah akhirnya kita tahu kita nggak boleh begitu lagi. Akhirnya belajar dari situ. Ketika kita dapat bola problem, di situ kita bakalan take time dulu. Jadi bakalan mikir dulu sebelum mikir, dan lebih kayak tarik nafas dulu gitu, cari jalan keluar gitu. Maksudnya jangan keikut dengan emosi, keikut dengan maunya fight aja gitu. Jadi harus ini ya, menguasai keseluruhan ya. Iya. Selain emosi, mood juga. Mood juga, mental juga, fokusnya juga. Iya. Jadi banyak banget tuh, harus dikuasai semuanya. Dari pembiasaan sih ya. Ya. Jadi semakin sering untuk bertanding berarti semakin ini ya. Iya, otomatis. Selesai bertanding pasti ada evaluasi ya. Iya, Oh pasti ada salahnya di evaluasi. mana? Iya. Oh kurangnya di mana? Dan kedepannya itu yang diperbaiki ya. Oke. Ini ada dari netizen juga Kak Ena. Gimana perasaan ketika skor lagi di bawah? Kena tekan dengan lawan tuh gimana perasaannya? Ini juga pengalaman nih sebenarnya nih. Ketika kita berada dalam tekanan, kita harus bisa keluar dari zona itu. Karena kita harus mampu mengejar kan. Tapi satu sisi kita juga dalam tekanan, karena kita dalam posisi juga dikunci sama lawan. Tapi kita harus kayak lebih kuat gitu, lebih kuat pelan-pelan gitu. Kita juga mulai main strategi untuk mendapatkan celah supaya kita bisa ngejar lagi sama lawan gitu. Selama main turnamen nih, kalau kita bicara di nasional, pernah enggak pada saat tanding itu dari awal itu Kak Aina ditekan terus dengan lawan? Pernah. Dan akhirnya gimana? Akhirnya ada yang kalah juga, ada yang menang juga gitu. Di situ harus penguasaan diri yang harus baik gitu. Jadi ketika yang kalah itu karena waktu itu ya balik lagi pengalaman masih belum ada. Jadi ketika udah dalam tekanan, tahu ya pikirannya udah negatif aja. Aduh kalah nih gitu ya. Susah ini udah nggak ada harapan. Bola juga lihatnya kayaknya kok kelihatan susah semua gitu. Tapi sebenarnya di situ tuh dilatih seperti kayak tes gitu. Kalau mampu lewatin itu pasti bakal lebih baik lagi. Gitu ya. Nah, tadi kalau kita bicara di bawah tekanan, ketika skor di bawah dari lawan. Nah, ketika Kak Aina di atas, gimana rasanya? Di atas pasti kita confident ya, percaya diri gitu. Nah, dan biasanya aku suka bablas gitu. Udah karena di atas, aku kebiasaanku, aku sering overconfident gitu. Akhirnya saking ininya aku sering lupa, akhirnya bisa dikejar balik lagi sama lawan. Gitu. Nah di situ kadang kita yang berada dalam tekanan, kita juga harus bisa manfaatin itu gitu. Jadi itu salah satu trik ketika di tekanan ya, di bawah tekanan ya. Kita harus lihat lawan kita juga. Kalau dia lagi dalam kondisi overconfident, otomatis pasti dia ada ngelakuin kesalahan. Nah di situ kita harus bisa manfaatin gitu kesalahannya. Oke. Nah, kalau contoh overconfidence itu untuk pemain biliar tuh apa sih yang biasa dilakuin? Biasanya kalau overconfidence itu kayak akhirnya ketika dia udah percaya diri banget, dia suka lupa. Maksudnya akhirnya jadi lebih tergesa-gesa gitu, pengen cepat selesain, dan akhirnya dia jadi kurang teliti, akhirnya miss begitu. Padahal miss kayak bolanya nggak masuk atau apa, padahal bola-bola mudah gitu. Karena dia udah kayak nganggep enteng lah gitu, ngentengin gitu. Oh pasti menang nih kan gitu. Pasti selesai deh gitu. Itu jelek ya. Dan di situ juga emosi yang harus dipelajarin lagi, dikontrol lagi. Bisa jadi ketika kita terlalu santai kayak gitu, tiba-tiba terlalu senang, tiba-tiba lawan pun nyalip gitu ya. Itu yang bahaya, ketika lawan nyalip kita kaget kan, otomatis juga ini, kok bisa gitu ya. Gitu. Nah pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah. Jadi itu pengalaman juga juga, jadi banyak sih yang dirasain gitu. Jadi setelah disalip tuh gimana lagi? Jadi kitanya nggak bisa main gitu.
Wah, kok gitu ya? Iya, jadi kita ya balik pressure gitu. Padahal awalnya kita yang di atas angin gitu. Oke. Eh, ada lagi nih. Gimana cara Kak Ena mengetahui permainan lawan? Sebenarnya ketika dalam bermain tuh bisa aja lawan ngubah strateginya Iya. gitu. Nah, tapi biasanya kita tahu nih kalau karena kita udah sering-sering ketemu dia, biasanya kan sekarang ada kayak YouTube ya, kita bisa nonton gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu oh karakternya dia begini, begini. Biasanya dari situ. Nah, biasanya kalau pemain yang udah senior atau profesional, dia bisa bermain di 2 karakter Ya, atau benar. 3 karakter bahkan. Mungkin di pertandingan prapon dia tipikalnya bertahan. Ketika di pon dia bisa aja jadi 180 derajat beda dari yang sebelumnya. Nah, Itu gimana tuh? tergantung lagi kalau apa persiapannya dia. Dia waktu itu lagi maksudnya kayak mempersiapin dia lagi mempersiapin fokusnya di bertahan gitu. Dia pasti lihat lawannya juga gitu. Kalau seandainya lawannya yang tangguh, otomatis kalau dia ragu-ragu dengan bola itu dia lebih memilih bertahan daripada dia serang. Karena kalau dia serang otomatis bakalan habis gitu, diselesaikan sama lawan yang tangguh itu. Gitu ya. Jadi harus baca lawan juga gitu. Nah, jadi banyak nih sahabat kreatif. Bukan hanya biliar itu bukan hanya sekedar sodok masuk udah Iya, gitu, tapi taktiknya. taktik dan perhitungannya harus tepat ya, Ya. kayak main catur juga ya. Iya, bener. Jadi oke, kita bisa masuk bola ini, tapi minimal kita harus bisa memperhitungkan bola kedua Iya. dan ketiga Iya, seterusnya ya. Hmm. Oke. Kalau persiapan latihannya gimana tuh? Persiapan latihannya banyak sih ya. Tapi kebanyakan pasti latihan di meja dong. Kalau biasa persiapan yang dibutuhin sih juga fisik sih sebenarnya. Daya tahan yang dipentingin kalau di biliar. Karena kalau daya tahan kita drop, otomatis fokusnya juga turun. Iya. Nah, di situ fisik juga harus dilatih. Nah, kalau untuk bicara tentang latihan fisik, latihan biliar lah ya. Kalau untuk latihan di meja kan itu teknik, itu trik kita untuk main. Untuk ketahanan tubuh, fisik, mental, terus semangat itu kan beda lagi. Nah, itu apa-apa aja program latihan yang Kak Aina buat? Kalau biasanya kalau untuk pribadi sih aku kayak lebih ke free sih. Jadi aku nggak ada jam khusus gitu kalau untuk pribadi. Tapi ketika kayak timnas ataupun kayak dalam pemusatan latihan itu ada jam-jamnya, ada hari-harinya. Kayak TC gitu ya? Iya. Jadi pada hari ini kita latihan fisik dari jam sekian, terus latihannya jam sekian sampai jam sekian begitu. Nah, kalau untuk di biliar sendiri nih, contoh latihan fisiknya seperti apa aja? Biasanya lebih ke jogging. Jogging? Enggak yang fisik berat ya. Atau enggak core kayak plank gitu. Jadi lebih ke daya tahan tubuh. Gitu ya. Jadi latihannya santai gitu ya, enggak terlalu kayak olahraga lain harus kayak nge-gym atau apa gitu kan. Tapi kalau biliar ini enggak terlalu ini ya. Enggak terlalu, tapi harus dijaga juga. Kualitas stamina harus dijaga ya, apalagi kalau turnamen itu kan panjang ya prosesnya. Iya, prosesnya panjang karena enggak ada batas waktu kan untuk biliar. Itu kalau turnamen biasa sehari bisa tanding berapa kali? Biasanya maksimal 3 kali. 3 kali? Dalam 1 hari. 1 hari. Wah, itu satu pertandingan aja maksimal udah menguras energi terlalu besar ya. Kayak harus ini fisiknya. Nah, kita tadi udah tanya tentang prestasi dan tentang kejuaraan biliar. Nah, kalau kita bicara tentang masalah individu nih. Sekarang udah punya pacar belum? Udah. Udah. Terus ada juga beberapa teman nanya kapan target merit? Belum ada pikiran. Atau harus nambah 5 medali emas dulu baru merit atau gimana? Enggak, belum kepikiran sih. Cuman sekarang udah ada hubungan. Udah ya. Jadi sahabat kreatif sudah nggak ada lowongan ya untuk Kak Ena. Tapi kalau jadi fans mungkin bisa ya. Oke. Instagramnya boleh di ini
dicantolin di sini. Iya. Siapa Instagramnya? Instagramnya Aina Silviana. Aina Silviana. Oke, kalau kita bicara tentang biliar nih, Aina itu kalau bisa kita bilang memang pebiliar cewek yang dari kecil, dari anak-anak Iya. masuk ke remaja, dewasa masih main biliar. Orangnya konsisten gitu kan, dan grafiknya naik terus nih, dari yang awalnya perunggu, perak, terus emas gitu kan. Nah, target selain jadi pemain nih ke depannya, ada nggak kayak oh suatu saat mungkin target ke depan mau jadi pelatih atau buka Kalau sekolah target ke biliar depan atau sih, gimana? aku lebih pengen buka usaha sih, usaha sendiri. Di luar biliar? Iya, di luar biliar. Kok bisa? Nggak tahu, pengen aja gitu. Itu ngomong-ngomong usaha apa tuh? Pengen kayak punya dessert house seperti itulah. Wow. Kok nggak kepikiran kayak mau buka sekolah biliar atau gimana, pelatihan biliar? Sejauh ini nggak ada kepikiran ke situ. Nggak ada ya? Karena cuman seneng main, tapi kalau seneng ngajarin tuh orang kayaknya nggak ada deh. Banyak orang yang bisa dibilang lihai main gitu, tapi untuk mengajari itu agak kurang ya. Berarti kalau Kak Aina sendiri masih belum ini ya? Kalau untuk ngajarin orang nggak bisa, belum bisa. Karena masih sampai sekarang juga masih belajar. Oh gitu. Tapi kalau misalnya jadi partner main biasa gitu bisa. Ya? Bisa ya. Kalau misalnya seandainya suatu saat saya nelpon Kak Aina, tolong dong kita main berdua jadi partner saya, bisa ya? Bisa. Oke. Sambil minjam Q-nya ya. Jadi udah nelpon katanya kan, udah ngajak main, minjam barang aku lagi kan. Jadi itu dia sahabat kreatif, Aina Silviana, atlet biliar cantik yang jadi pusat pandangan laki-laki ketika turnamen nih. Ini asli Pontianak kan? Asli Pontianak. Asli Pontianak. Itu di Pontianak di mananya? Di kotanya Pontianak. Kota Pontianak ya. Jadi buat sahabat kreatif yang ada di Pontianak, nah ini mungkin yang sering ke Leo udah gak asing nih. Sebagai penutup nih dari Kak Aina, gimana sih perjalanannya, hambatannya, terus susah senangnya jadi pemain biliar tuh gimana? Perjalanannya sih pasti susah senang ada, hambatan pasti ada juga. Tapi percaya aja, kalau maksudnya kita percaya dengan apa yang kita lakuin, pasti akhirnya juga bakalan baik gitu. Walau itu juga belum baik, berarti itu belum akhirnya. Oke, walaupun ada kegagalan sedikit, ya fokus aja, maju aja terus. Karena kegagalan itu yang buat kita sempurna. Nah, selama jadi pemain biliar nih, ada ndak pengalaman yang paling diingat? Sebenarnya pengalaman yang paling diingat sih waktu PON 2016 ya. Karena besoknya tanding, malamnya aku nggak bisa tidur. Karena kenapa tuh? Takut dengan diri sendiri gitu. Saya pasti masing-masing juga pasti ada, walaupun dia atlet juga bilang nggak takut gitu, tapi pasti ada hati kecil pasti bilang ada kayak tekan atau merasa tertekan atau beban pasti ada gitu. Nah pada saat itu ya karena nggak bisa, tapi akhirnya cuma berpikir ya bersyukur aja dengan apa yang ada gitu. Jadi main dengan apa adanya aja gitu. Jadi malam final atau malam? Enggak, besok baru mau mulai main, sama sekali belum mulai pertandingan. Masih penyisihan gitu ya? Atau masih baru mau mulai. Baru mau mulai pertandingan pertama. Malamnya nggak bisa tidur. Berarti nggak tidur tuh pas tanding? Malam tidurnya mau jam berapa itu malam juga tidurnya. Kebetulan tandingnya dapatnya sesinya jam 7 malam. Oh gitu. Jadi malam sebelumnya memang nggak bisa tidur. Terus yang paling nggak enak nih pengalaman ada nggak? Ada sih tentunya, kayak istilah contoh ketika kita bermain gitu, kita nggak bermain pada performa kita gitu. Jadi tiba-tiba mainnya ya jelek aja gitu, tapi kita juga bingung kenapa tiba-tiba mainnya begini, kayak kenapa mainnya kok bisa gitu ya. Oh gitu. Nggak di performanya gitu. Nah kalau mood sendiri nih untuk misalnya mood lagi kacau tapi tiba-tiba ngembaliin mood supaya bagus tuh Kak Ena ngapain?
fokus sih, kayak maksain diri untuk fokus pikiran kita ada di meja gitu. Kalau biasanya orang kan ada yang ketika ngilangin mood yang jahat tuh makan coklat atau minum makan permen atau minum apa segala macam. Kak Ena gimana nih? Kalau aku biasanya mikir yang seneng-seneng aja gitu. Ingat yang bahagia. Iya, ingat waktu ditembak pacar kali ya. Jadi ingat pacar nih, kayaknya dia support gitu kan. Iya, ingat yang seneng-seneng, terus pokoknya hal-hal yang positif deh gitu. Oke, jadi otomatis moodnya juga baik gitu. Oke. Kak Ena, terima kasih banget nih. Ya, udah sama-sama. nyempetin waktu walaupun kondisi kita sekarang lagi pandemi, tapi Kak Ena menyempatkan waktu untuk hadir di Ngopi, di ngobrolin prestasi dan inspirasi. Hari ini bersama Aina Silviana, atlet biliar nasional. Wah, cantik banget. Kalau orang Pontianak bilang amoy. Ni hauma katanya kan. Jadi Kak Aina ini kalau untuk skala nasional dan Asia itu udah punya nama kan. Istilahnya udah dikenal orang banyak gitu kan. Belum juga sih. Ya, belum juga. Dia suka merendah nih, ilmu padi makin berisi makin nunduk. Oke, terima kasih Kak Ena. Ya, sama-sama. Waktunya jangan jerak ya kalau ada apa-apa lagi kita ngundang gitu kan. Semoga kedepannya sukses terus, makin tambah prestasinya di biliar dan targetnya juga tercapai. Ya, terima kasih. Amin. Oke. Sekian dari saya, apa yang ditampilkan di sini bukan untuk membanggakan prestasi, tetapi untuk sekedar membagikan inspirasi. Apa yang kita bagikan, apa yang kita omongkan di sini untuk memberikan motivasi dan inspirasi ke sahabat kreatif semua. Jadi kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya agar lebih banyak lagi tamu-tamu yang datang yang memberikan manfaat, berbagi inspirasi untuk kita semua. Dari saya Ahmed Maulana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.